Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita bertemu kembali pada renungan kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dimanapun berada, saya berharap ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Sebab kita adalah miliknya, kita tentu dijaga dan dipelihara dengan baik. Puji nama Tuhan, hari ini saya akan mengatakan bahwa di dalam puji-pujian itu ada kuasa. Di dalam puji-pujian ada kuasa. Saya adalah orang yang tidak mempunyai suara yang terlalu bagus, tetapi saya suka menyanyi, apalagi memuji nama Tuhan. Mulut saya seolah-olah tidak bisa dikendalikan. Kalau saya sudah memuji nama Tuhan sepanjang hari, saya akan memuji nama Tuhan walaupun suara saya tidak bagus. Dan pada saat kita memuji nama Tuhan, terasa ada damai sejahtera, terasa ada sesuatu kebahagiaan tersendiri saat kita memuji memuliakan nama Tuhan. Tema kita hari ini adalah ada kuasa dalam pujian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak untuk kita membaca di dalam Yosua 6 ayat yang ke-20. Yosua 6 ayat 20. Tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin sudah hafal, itu adalah tentang robohnya tembok Yeriko. Ya. Saya akan membacakan di ayat yang ke-20 dari Yosua pasal 6. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, logikanya, secara logika, untuk meruntuhkan tembok yang kuat, untuk meruntuhkan tembok yang kokoh, pasti kita membutuhkan alat-alat berat untuk memotong, untuk merobohkannya. Pasti kita mungkin menggunakan bom penghancur untuk meruntuhkan tembok itu. Tetapi di dalam peristiwa ini, untuk meruntuhkan tembok yang kokoh dan kuat itu hanya dengan membunyikan sangkakala dan dengan sorak-sorai memuji nama Tuhan. Sungguh luar biasa. Kenapa tembok yang kuat dan tembok yang kokoh itu hancur dengan memuji memuliakan nama Tuhan? Karena ada kuasa di dalam puji-pujian. Ada kuasa yang luar biasa di dalam puji-pujian. Jadi jangan meremehkan puji-pujian. Jangan menganggap enteng puji-pujian bagi Tuhan. Di dalam pujian itu ada kuasa yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita datang ke gereja itu memuji nama Tuhan hanya dengan syarat saja. Syarat memuji nama Tuhan di gereja. Kita hanya menyanyi saja tetapi pikiran kita nggak tahu kemana-mana. Kita tidak menyanyi dengan sepenuh hati. Kalau kita menyanyi dengan sepenuh hati, dengan suara yang nyaring yang Tuhan karuniakan buat kita, maka di situ kita merasakan ada mujizat di dalam puji-pujian. Saat kita memuji memuliakan nama Tuhan, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi damai. Bahkan dimanapun saya berada, walaupun saya di dalam perjalanan, saya suka memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya, ada orang yang tidak senang menyanyi, ada orang yang diam sepanjang hari, tidak menyanyi, tidak memuji nama Tuhan. Tapi rasanya bagi saya pribadi, kalau saya tidak memuji memuliakan nama Tuhan, ada yang kurang. Ada yang kurang lengkap di dalam hidup ini. Tetapi saat kita memuji memuliakan nama Tuhan, ada sesuatu yang kita rasakan, aliran yang damai, suatu aliran yang teduh di dalam kehidupan kita. Kita mau lihat apa yang terjadi saat memuji Tuhan. Apa yang terjadi saat kita menyembah Tuhan? Apa yang terjadi saat kita mengagungkan nama Tuhan?
Yang pertama, mari kita buka di dalam 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai 14. 2 Tawarik pasal 5 ayat 13 sampai 14. 2 Tawarik pasal 5 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak mendengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah mereka. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada saat memuji memuliakan nama Tuhan, ada kemuliaan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Saya tadi sudah katakan bahwa orang datang ke gereja pada saat memuji memuliakan nama Tuhan. Ada juga orang yang hanya menutup mulutnya, padahal dia punya suara, padahal dia bisa menyanyi. Ya. Tidak segenap hati datang beribadah. Tetapi pada saat memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati, dengan suara yang diberikan Tuhan kepada kita, maka rumah Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Kita akan merasakan begitu damainya, begitu senangnya kita berada di rumah Tuhan. Diiringi dengan musik, diiringi dengan bunyi-bunyian yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan berikan buat kita. Kita menyanyi dengan segenap hati, maka suasana di dalam kebaktian itu akan berbeda. Menjadi suasana yang penuh damai. Ada kemuliaan Tuhan bertahta di dalam rumah Tuhan saat kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saya menghimbau dari tempat ini, pada saat Bapak Ibu Saudara sekalian datang beribadah, pada saat memuji memuliakan Tuhan, jangan dianggap sepele. Kenapa sebelum firman Tuhan diawali dengan memuji memuliakan nama Tuhan? Itu untuk mengundang hadirat Tuhan, mengundang kemuliaan Tuhan ada di dalam rumah Tuhan. Sehingga kebaktian yang kita selenggarakan itu kita bisa merasakan begitu menyenangkan, begitu damai sejahtera. Karena kita merasa bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian. Yang kedua, kita mau tahu mengapa, ada apa di dalam puji-pujian. Yang kedua kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 dan 22. 2 Tawarik 20 ayat 21 dan 22. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Puji nama Tuhan. Di dalam puji-pujian ternyata ada kemenangan.
Saat mereka memuji memuliakan nama Tuhan, saat mereka bersorak-sorai dan mengatakan bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Berarti bukan hanya bersorak saja, tetapi mereka mengatakan bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya dengan suara yang nyaring. Maka terjadilah Tuhan menghadang. Ada penghadangan dengan musuh. Musuh dihadang sehingga musuh mengalami kekalahan dan kita mengalami kemenangan. Jangan sepelekan dengan puji-pujian. Ternyata di dalam puji-pujian ada kemenangan. Apa yang Bapak Ibu Saudara sekarang alami? Apakah Bapak Ibu Saudara mengalami suatu masalah? Nyanyikan bagi Tuhan. Pujikan nama Tuhan dengan segenap hati. Memuliakan nama Tuhan dan katakan betapa Dia mengasihi kita. Betapa kasih setianya tidak pernah luntur kepada kita. Maka Tuhan akan menghadang musuh kita dan kita akan mengalami kemenangan. Di dalam puji-pujian Bapak Ibu Saudara sekalian ada kemenangan. Di dalam puji-pujian musuh dikalahkan. Itu sebabnya ada lagu yang mengatakan dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Karena di dalam puji-pujian ada kemenangan. Kita akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan menghadang musuh kita. Dan musuh akan dikalahkan. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun penyakit Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka jangan enggan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan tunggu kita nggak punya suara lagi. Jangan tunggu kita tidak bisa memuji nama Tuhan karena kita sakit dan tidak bisa berkata-kata. Selama kita diberi kesehatan, selama kita diberi kekuatan, selama kita diberi suara untuk bersorak, bersoraklah bagi Tuhan. Pujilah namanya, agungkan namanya. Maka kita akan mendapatkan pembelaan daripada Tuhan. Itu yang kedua yang saya pelajari. Yang ketiga, pada saat kita memuji memuliakan nama Tuhan, apa yang terjadi? Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26. Ini adalah kisah tentang Paulus dan Silas yang ada di penjara. Bapak Ibu Saudara sekalian tentunya sudah paham dengan kisah ini, tetapi saya mau bacakan di ayat yang ke-25 dan 26 dari Kisah Rasul 16. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Yang ketiga, di dalam puji-pujian, belenggu-belenggu dilepaskan. Apa yang mengikat kita dilepaskan, sehingga kita mendapatkan kebebasan. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian hari-hari ini terikat sehingga tidak bisa bergerak. Bukan terikat oleh tali biasa, tapi terikat oleh dosa, terikat oleh kebiasaan buruk, terikat oleh kuasa-kuasa dari dunia ini, sehingga tidak bisa bergerak untuk datang ke gereja, sehingga tidak bisa bergerak memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga tidak mendapatkan kebebasan berdoa dan memuji nama Tuhan. Akan ada kebebasan. Semua belenggu-belenggu akan dipatahkan sehingga kita mengalami kebebasan. Di ayat 25 ini dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Puji-pujian itu didengarkan oleh orang lain. Pada saat kita memuji nama Tuhan, pada saat kita menceritakan kebaikan Tuhan,
hendaknya diketahui oleh orang lain sehingga orang lain boleh merasa diberkati juga. Ya. Sehingga orang lain merasa diberkati juga. Mereka boleh mendapatkan berkat. Pada saat Paulus dan Silas memuji memuliakan nama Tuhan dan didengarkan oleh orang-orang tahanan lainnya, maka orang-orang tahanan yang lain juga mendapatkan kebebasan. Ada gempa bumi sehingga melepaskan sendi-sendi penjara itu, sehingga melepaskan belenggu-belenggu mereka dan mereka ikut bebas. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hendaklah kita juga menjadi pemuji Tuhan. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hari-hari ini banyak orang yang memuji memuliakan nama Tuhan di Facebook, di YouTube. Yang tidak pernah menyanyi, mereka menyanyikan nama Tuhan. Dan mereka menjadi berkat. Ada banyak komen-komen, aduh saya diberkati dengan lagu itu, saya diberkati dengan pujian itu. Atau mereka menulis sebuah lagu di Facebook, kemudian dibaca orang, aduh kata-katanya sangat memberkati. Hendaknya kita juga menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain juga mulai merasakan kebebasan. Bebas memuji nama Tuhan, bebas menyembah Tuhan, bebas untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mungkin ada anak-anak muda yang sekarang sedang melihat tayangan YouTube ini. Saya berharap anak-anak muda kembali kepada jalan kebenaran firman Allah, kembali untuk menggunakan suaranya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan kita cuma memuji, menyanyi dunia dengan semangat sampai tidak kenal waktu, tetapi untuk memuji nama Tuhan enggan. Padahal di dalam pujian itu ada kuasa. Jadi jangan sayangkan suara saudara untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Lepaskan suara-suara yang Tuhan berikan buat kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan ingat, di dalam puji-pujian ada kuasa. Di dalam puji-pujian tembok runtuh, tembok segala macam, tembok masalah runtuh, tembok sakit penyakit runtuh hanya dengan puji-pujian. Tetapi ingat, nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan iman percaya yang teguh kepada Tuhan. Dengan puji-pujian belenggu dipatahkan. Haleluya. Dengan puji-pujian musuh dihadang. Dan dengan puji-pujian kita mendapatkan kemenangan. Puji nama Tuhan. Renungan Tuhan hari ini mengajak kita, mengingatkan kita kembali untuk mari kita jangan segan-segan, jangan menyayangkan suara kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena tidak ada yang bisa kita balas untuk Tuhan. Kekayaan kita tidak sanggup membalas kebaikan Tuhan kepada kita. Tetapi kita hanya sanggup untuk memuji, memuliakan nama Tuhan untuk segala kebaikannya, untuk kesetiaannya kepada kita, untuk pemeliharaannya kepada kita. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Pujilah Tuhan dengan segenap jiwamu. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Inilah renungan kita pada hari ini. Saya berharap renungan hari ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Biarlah kita tetap bergandengan tangan pada saat menghadapi COVID-19 yang belum tuntas ini. Mari kita tetap bergandengan tangan untuk mendoakan Indonesia terutama, supaya kita boleh bebas dari virus yang menakutkan ini. Tetap berdoa, tetap memuji nama Tuhan di segala waktu. Dan jangan lupa juga untuk tetap memakai protokol dari pemerintah, gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak supaya dengan hikmat yang Tuhan berikan kita juga mengalami kesehatan. Ya, saya berharap kita semua baik-baik dan sehat saja. Dan tetap doakan buat pelayanan kami yang ada di desa ini.
Kami butuh tempat untuk beribadah. Kami butuh rumah ibadah. Dan kebetulan saya punya rumah dan tanah yang ada di tebing karena kemurahan Tuhan. Mari tolong bantu saya mendoakan supaya rumah itu laku dijual dan saya akan pakai untuk rumah ibadah yang kami butuhkan saat ini. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.